Izul, bentar ya, kita tunggu teman-teman lainnya join ya. Oke, ada yang join lagi. Humaira. Oke, Oh, oke. Mbak. Halo, Humaira. Oke, sudah dua yang join ya. Oke, karena udah ada dua orang, ini karena waktunya juga terbatas ya, nanti takutnya kalau Mbak nunggu yang lain kelamaan, nanti mepet buka puasa. Jadi ini Mbak akan mulai aja ya untuk kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas subtes penalaran matematika ya. Ini soalnya itu Mbak ambil dari tryout simulasi UTBK yang udah kalian lakukan kemarin ya. Oke. Nah, di sini untuk suaranya Mbak April sama ini share screen layarnya apakah udah kelihatan di kalian? Kalau udah kelihatan kalian boleh kasih reaction jempol ya. Coba Mbak pengen ngecek dulu udah aman belum? Share screen sama suaranya Mbak April. Udah ya? Oke, sip. Nah, karena udah aman, ini Mbak akan langsung mulai aja ya dari nomor satu. Di sini, produksi padi dalam satuan kilogram pada suatu daerah disajikan pada tabel berikut. Oke, nah di sini yang ditanya adalah daerah yang mengalami kenaikan setiap tahun tanpa penurunan dari 2006 sampai 2008. Oke, kalau misalkan ngerjain soal kayak nomor satu, kita tinggal lihat aja mana kira-kira daerah yang naik terus tanpa adanya penurunan. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, berarti kalian lihatnya dalam ini ya, dalam kolom ya. Nah, ingat kan tahun 2006 sampai tahun 2008 loh. Oke, kita cek daerah A. Nah, daerah A kalau misalkan kita lihat nih, kan 375 ke 380 terus ke 385 itu kan naik terus. Berarti tanpa adanya penurunan, artinya daerah A ini benar ya, mengalami kenaikan terus. Terus yang daerah B, hati-hati daerah B di sini ada 2 tahun yang dia itu nilainya stuck di 375. Artinya kan di sini sempat ada 1 tahun di mana daerah B itu tidak mengalami kenaikan produksi padi. Nah, berarti yang daerah B ini tidak memenuhi karena kan ada 1 tahun, 2 tahun yang stuck ya. Maksudnya nilainya nggak bertambah gitu. Kalau daerah C, nah daerah C hati-hati di sini di 389 terus turun ke 385. Artinya kan terjadi penurunan. Artinya yang daerah C juga tidak memenuhi. Terus yang daerah D, oke, 340 ke 349 naik, terus naik lagi ke 360. Berarti kan kalau daerah D, tiap tahunnya itu pasti mengalami kenaikan. Jadi artinya daerah yang selalu mengalami kenaikan tanpa adanya penurunan itu daerah A sama daerah D. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, aman ya nomor satu ya, Mbak Rasa. Nomor satu masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor dua ya. Oke, next. Nah, nomor dua. Oke, ini masih tabel yang sama, tapi di sini yang nomor 2 kita disuruh mencari pada tahun 2007. Oke, selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Ingat di sini kan mintanya tahun 2007 aja. Berarti kalian fokus di data yang 2007 ini. Nah, data ini. Oke. Nah, di sini kan mintanya selisih antara nilai tertinggi sama nilai terendah. Nah, kalau di tahun 2027, 2007 itu nilai terendah itu kan ada di 349.000. Sedangkan tertingginya ada di 389.000. Jadi selisihnya tinggal kita kurangin aja berarti 389 dikurangi sama 349. Berarti nanti hasilnya itu 40. Nah, ini kan dalam ribuan, berarti 40.000. Nah, jadi jawabannya itu yang D. Oke, Mbak Rahan juga yang nomor 2 masih gampang ya, karena kan tinggal kita selisihin aja tuh yang di data tertingginya sama terendahnya, gitu aja ya. Oke, Mbak akan langsung lanjut ya, nomor 3. Oke, nomor 3 masih dengan data yang sama. Di sini yang ditanya, apa nih? Jika rata-rata daerah C, oke, selama 3 tahun dibandingkan dengan rata-rata daerah A selama 3 tahun, oke, kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Artinya di sini kita disuruh mencari nilai rata-rata dari daerah C sama daerah A. Oke, kita cari dulu untuk yang daerah A ya. Nah, di daerah A di sini, berarti kan datanya ini.
375, 380 sama 385. Kita tinggal cari rata-ratanya. Jadi nanti 375 ditambah 380 ditambah sama 385. Ingat jumlah datanya ada 3, maka kita bagi sama 3. Nah, ini kalau kalian hitung, hasilnya itu 1140 dibagi sama 3. Jadi nanti hasilnya itu 380. Oke, ini rata-rata yang daerah A, gitu ya. Terus sekarang kita cari yang daerah C. Oke, daerah C berarti ini 385, 389 sama 385. Kita cari. Berarti 385 ditambah sama 389 ditambah sama 385. Terus dibagi sama 3. Jadi nanti kalau kalian hitung hasilnya itu 1159 dibagi sama 3. Kalau mau dihitung juga boleh ya. Nanti hasilnya itu 386,3. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian mau menghemat waktu, kalian tuh cukup berhenti ngitung sampai sini aja gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih nilai yang di bagian pembilang itu kan lebih gede mana? Karena apa? Karena kan penyebutnya itu sama-sama 3. Jadi kita eh, oke, jadi kan biasanya itu kita apa namanya? Kalau membandingkan pecahan nih, kalau misalkan penyebutnya itu udah sama, itu nanti kita tinggal membandingkan pembilangnya aja. Kita kalau misalkan pembilangnya itu semakin besar, maka kan nanti angkanya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan kita lihat di daerah A sama daerah C ini, rata-rata yang tertinggi itu kan adalah yang daerah C, karena kan di sini penyebutnya, pembilangnya yang daerah C itu kan 1159 itu lebih besar dari yang daerah A. Jadi di sini rata-rata daerah A itu berarti kurang dari rata-rata yang daerah B. Oke, artinya di sini jawaban yang benar itu yang B ya, kan rata-rata daerah C lebih besar. Kok di sini kok B sih, Mbak? Penulisnya harusnya C ya. Sorry. Iya, berarti jawabannya itu yang B, karena kan rata-rata yang lebih besar itu yang daerah C ya. Oke. Nah, oke, nomor 3, Mbak rasa aman ya. Oke, nanti tenang aja, misalkan kalian itu nanti ketinggalan, nggak sempat screenshot, nanti hasil cara-cara tanya Mbak April ini akan Mbak kirim ke masing-masing grup kalian ya. Oke? Aman-aman. Oke, ini Mbak langsung lanjut ya, nomor 4 berarti. Oke, nomor 4 masih dengan data yang sama. Di sini kita disuruh ngecek masing-masing pernyataan ya. Pernyataan satu dulu di sini. Jika rata-rata nilai suatu daerah selama 3 tahun tidak kurang dari 380.000, maka daerah tersebut pasti mengalami kenaikan dari tahun 2006 ke 2028. Bentar. Nah, hati-hati ya di sini ya, jangan sampai kejebak sama kata-katanya. Nah, tadi yang sebelumnya, kita kan udah nyari rata-rata daerah A sama daerah C, ya nggak? Nah, di mana di sini daerah A itu kan tadi rata-ratanya itu sama dengan 380. Terus tadi rata-rata daerah C itu kan sama dengan 386,3. Nah, ini kalau kalian perhatiin di daerah C ya, terutama ya. Nah, daerah C ini kan rata-ratanya itu berarti lebih dari 380 ya nggak? Nah, di sini tapi daerah C itu kan mengalami suatu penurunan ya di tahun ini ya. Nah, ya nggak? Terus yang di daerah A nih, daerah A, di sini rata-ratanya itu kan sama dengan 380 ya nggak? Tapi di daerah A itu selalu mengalami kenaikan. Oke, berarti pernyataan satu, jika rata-rata nilai suatu daerah selama 3 tahun tidak kurang dari 380.000, maka daerah tersebut pasti mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai 2008. Kira-kira benar nggak? Ini salah ya, karena apa? Karena di sini nanti akan bertentangan sama C. Nah, C ini kan tidak kurang tidak kurang dari 380.000, tapi mengalami penurunan ya.
Penurunan. Artinya di sini pernyataan yang satu itu bernilai salah. Karena kan ada tuh daerah C. Ya nggak? Dia kan 386,3 lebih dari 380 tapi masih tetap aja mengalami penurunan gitu ya. Terus sekarang yang pernyataan dua. Selisih nilai daerah D terhadap daerah A selalu meningkat dari tahun 2006 sampai 2008. Artinya di sini per masing-masing tahun kita tuh cari selisih antara daerah D sama daerah A gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita start dulu dari tahun 2006. Nah, tahun 2006 di sini selisihnya daerah daerah A sama daerah D itu kan berarti 375 dikurangi 340. Artinya nanti selisihnya itu berarti sama dengan 35. Oke. Terus sekarang yang tahun 2007 itu berarti selisihnya 380 dikurangi sama 349. Nah, ini nanti selisihnya itu berarti sama dengan 31 ya. Terus yang tahun 2008 itu berarti nanti 385 dikurangi sama 360. Berarti nanti selisihnya itu 25. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari tahun ke tahun itu kan selisihnya malah menurun. Nah, artinya di sini pernyataannya itu salah karena kan di sini pernyataan selalu meningkat padahal aslinya itu selalu malah menurun terus ya. Berarti ini pernyataan dua itu salah ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan ketiga. Terdapat paling sedikit dua daerah yang memiliki nilai maksimum pada tahun yang sama. Baik, kita cek di tahun 2006. Di tahun 2006 itu ada nggak daerah yang punya nilai maksimum sama? Nah, di tahun 2006 itu kan nilai maksimum itu terjadi di ini ya 385. Artinya kan cuma ada satu daerah. Sorry, ini nggak kelihatan ya kalau kuningnya. Ntar Mbak ganti dulu warnanya. Ini hanya ada satu daerah. Nah, terus kalau yang di tahun 2007 itu kan nilai maksimumnya itu berarti di 389 ya. Nah, ini juga 389 itu hanya terjadi di satu daerah. Terus sekarang yang terakhir tahun 2008 kita cek di sini nilai maksimumnya terjadi di di angka 385 ya. Ini ada tiga daerah. Oke. Berarti pernyataan tiga terdapat paling sedikit dua daerah yang memiliki nilai maksimum pada tahun yang sama. Artinya benar ya, karena kan di sini di tahun 2008 itu ada tiga daerah yang memiliki nilai maksimum yang sama. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Oke. Terus sekarang yang empat, rata-rata daerah C lebih besar dari median seluruh nilai pada tahun 2008. Oke, tadi X bar C, ini rata-rata daerah C dan kita hitung ya, berarti 386,3. Nah, di sini sekarang kita tinggal mencari median seluruh nilai pada tahun 2008. Oke, berarti kita urutin dulu ya, kalau nyari median ya. Oke, di tahun 2008, ini berarti nilai terendahnya itu 360, 385, 385 dan 385. Nah, artinya medianya itu yang dua nilai tengahnya ini. Berarti ME-nya itu sama dengan 385 tambah 385 dibagi sama 2. Nanti hasilnya sama dengan 385. Gitu ya. Artinya di sini 385 itu kan nilainya lebih kecil daripada 386,3. Nah, berarti kan kalau yang 386,3 ini kan adalah X bar daerah C. Tapi kalau yang 385 ini adalah median di tahun 2008. Berarti rata-rata daerah C lebih besar daripada median seluruh data pada tahun 2008. Berarti ini pernyataan 4 benar ya. Artinya pernyataan yang benar ada di pernyataan 3 sama 4.
saja. Berarti jawabannya itu yang... Oh, kayaknya ada dua jawabannya. Yang C bisa, yang E bisa ya. Kan sama-sama 3 dan 4 saja. Tapi di sini Mbak ambilnya yang C aja ya. Tapi yang E juga benar. Ini kayaknya ada satu yang typo ya. Tapi kunci jawabannya itu yang benar itu yang C. Tapi yang D benar sih. Jadi ini Mbak centang dua aja deh. Gini ya. Oke. Yang nomor 4 aman. Kayaknya masih aman ya. Kalau ini kan berarti tinggal kita bermain di statistika aja. Rata-rata, nilai maksimum minimum, dan sebagainya gitu ya. Oke, Mbak lanjut nomor 5. Nah, di sini. Oke, sebuah toko menjual paket kue dengan harga seperti pada tabel. Oke, ada paket A, paket B, paket C. Dengan masing-masing paketnya itu didiskon dengan diskon yang beda-beda dan harga yang beda-beda. Nah, di sini jika seorang pembeli itu menginginkan setiap kue masing-masing satu tanpa memilih paket yang diberikan. Nah, artinya kan di sini itu kita perlu mencari harga masing-masing kue. Gitu ya. Nah, kalau harga masing-masing kue, ingat yang ada di tabel ini kan harga setelah diskon semua. Ini kan setelah mendapatkan diskon. Artinya di sini kita perlu mencari harga paket sebelum diskon gitu ya. Dengan cara memisalkan. Jadi kan di sini kan ada paket A, isinya dua macam kue ya nggak, paket B juga dua macam kue yang beda dan paket C juga dua macam kue yang beda. Jadi kalau kasusnya ini nanti akan masuk ke kasus SPLTV, di mana kalau kita ngerjain SPLTV pertama kali pasti kan kita harus melakukan yang namanya itu pemisalan variabel gitu ya. Di sini Mbak akan memisalkan dulu. Misal, oke, di sini Mbak X itu akan Mbak misalin harga roti coklat. Terus yang Y ini Mbak misalin harga roti strawberry. Terus yang Z di sini Mbak akan memisalkan harga roti vanilla. Oke. Nah, sehingga di sini kita nanti akan peroleh paket A. Dari paket A ini nanti persamaannya kan akan menjadi X ditambah Y itu sama dengan 195.000. Nah, tapi yang ini itu kan harga setelah diskon. Nah, di sini kan kita perlu mencari harganya sebelum diskon ya. Berarti di sini kita cari harga sebelum diskon. Nah, di sini kalau paket A itu kan diskonnya itu sebesar 10% tuh, ya nggak? Nah, ini kalau kita mau mencari harga sebelum diskon, caranya gampang aja. Berarti tinggal X ditambah Y, nanti kita sama dengankan 195.000. Nah, ingat, kan kalau kita mau nyari diskon, misalkan diskon 10%, itu kan berarti ngitungnya 100 min 10, baru nanti dikali sama harga awalnya. Tapi kalau misalkan kita mau nyari harga sebelum diskon, itu nanti kita balik ya. Yang awalnya itu biasanya diskonnya dulu, tapi ini kita hitungnya itu 100% dibagi sama diskonnya. Itu 90%. Nah, 90 ini dapat dari mana? 90 ini tuh dapat dari 100% dikurangi sama 10. Nah, di mana di sini 10% itu merupakan diskon ya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalkan kita hitung hasilnya itu, oke ini Mbak coret dulu ya. Hasilnya itu nanti ada di angka ini, 216.666. Gitu ya cara ngitungnya ya. Oke. Terus sekarang yang paket B, kita langsung cari harga sebelum diskon aja ya. Paket B sebelum diskon. Artinya kalau misalkan kita mau nyari harga paket B sebelum diskon,
Berarti paket B kan isinya stroberi sama vanilla. Berarti persamaannya itu Y plus Z sama dengan harganya itu kan 179.312,5 ya. Nah, ingat diskonnya itu 5%. Berarti di sini jadinya 100/95 gitu ya. Berarti nanti akan diperoleh hasilnya itu sama dengan 188.750. Ini kalau misalkan kalian hitung ya, ini emang jujur aja angkanya susah ya. Jadi ini kalau mau ngitung harus agak teliti ya ngitungnya ya nanti ya. Oke, ini Mbak mau langsung lanjutin aja. Sekarang yang pakai C berarti pakai C sebelum diskon. Nah, pakai C di sini kan terdiri dari kue coklat sama kue vanila ya. Berarti kalau coklat sama vanila itu nanti persamaannya jadi X ditambah sama Z. Berarti harganya itu kan 173 setelah diskon. Maka harga sebelum diskon, karena ini diskonnya 20%, maka nanti 100 dikurangi 20, berarti 80. Nah, ini kalau misalkan kalian hitung, hasilnya itu nanti 216.250. Nah, ini semua adalah harga sebelum diskon. Jadi yang nanti yang kita pakai itu adalah semua harga yang sebelum diskon ini. Jadi yang ini kita pakai. Terus ini sama nanti yang kita pakai lagi itu yang ini. X plus Z sama dengan 216.250. Nah, di sini kita kan mau mencari pembelinya kan pengen masing-masing kue tanpa memilih paket yang diberikan. Artinya kan pembeli pembeli mesti pengen beli kue coklat X, terus pengen beli juga satu kue stroberi Y, dan juga pengen beli satu kue vanila yaitu Z. Nah, kita mau nyari X plus Y plus Z itu berapa. Nah, artinya di sini dari ketiga persamaan ini, persamaan satu, persamaan dua, sama persamaan tiga itu kita jumlahin ya. Oke. Jadi step selanjutnya itu kita jumlahkan. Jumlahkan persamaan satu, dua, dan tiga. Nah, ini kalau misalkan Mbak akan langsung jumlahin aja ya. Kan kalau kalian jumlahin langsung di sini ada X ditambah sama X, berarti 2X ya. Terus Y juga ditambah sama Y, berarti ditambah sama 2Y. Terus Z ditambah Z, berarti 2Z. Terus nanti masing-masing harganya ini kalian tambahin. Berarti 216.666 ditambah sama 188.750 dan ditambah sama 216.250. Nanti ini hasilnya kalau misalkan ditambah semua itu jadi 621.666. Oke, terus ini ada angka 2 sama angka 2. Itu kita keluarin angka 2-nya. Jadi akan diperoleh 2X plus Y plus Z itu sama dengan 621.666. Jadi nanti kan kita goalsnya mau mencari X plus Y plus Z. Jadi nanti tinggal kita bagi 2 aja itu. Berarti 621.666 kita bagi sama 2. Berarti nanti hasilnya itu ada di sekitar 310.833. Nah, kalau di opsi itu kan nggak ada tuh yang pas 310. Berarti di sini kita ambil yang mendekati. Nah, yang mendekati itu berarti ada di 309.750 gitu ya. Oke, nah ini tuh sebenarnya soalnya gampang-gampang susah. Ini sebenarnya susahnya di angkanya sih kalau menurut Mbak April sih. Oke, tapi nggak apa ya. Sebenarnya kalau soal UTBK, insya Allah angkanya nggak akan sesusah ini ya. Jadi tenang aja. Ya paling nggak kalau kayak gini tuh kalian paham konsepnya dari SPLTV aja. Intinya itu ya. Kalau yang ini ya. Ya, ini Mbak akan langsung lanjut ke yang nomor berikutnya, nomor 6. Oke, nah nomor 6 di sini. Oke, di sini itu kita disuruh mencari seseorang itu hanya memiliki uang 520.000. Oke. Nah, maka kombinasi pembelian berikut yang mungkin dilakukan adalah berarti kalau kayak gini, kita tinggal ngitung satu-satu aja dari opsinya ya. Di sini ada opsi A. Opsi A itu
pengen beli 3 paket C. 3 paket C itu kan paket C harganya 173. Berarti kita tinggal ngitung 3 kali 173. Hasilnya itu kan sama dengan berapa nih? 519.000. Ya nggak? Nah, ini 519.000 itu kan udah paling mendekati 520, ya nggak? Udah, maksudnya tinggal selisih 1.000 doang kan? Ya nggak? Jadi di sini kata-kata paling mungkin itu berarti kita cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati 520.000. 20K tapi tidak boleh lebih. Oke, nah sebenarnya kan kalau kita cek yang opsi A ini 519 itu kan udah paling mendekati gitu ya. Jadi jawabannya itu yang A, kita nggak perlu ngecek yang lain. Nah kalau kalian mau ngecek yang lain itu silakan ya, tapi ingat yang tetap yang kita ambil itu tuh yang nilainya paling mendekati 520.000 gitu ya. Oke. Oke, jadi ini tinggal kita cek per masing-masing opsinya aja, tapi di sini yang paling mendekati itu yang opsi A ya, karena kan udah deket banget tuh 519 kan, udah deket banget ke 520. Oke, ini Mbak mau langsung lanjut aja ya nomor 57 ya. Oke, di sini kita disuruh apa nih? Mencari pernyataan yang bernilai benar. Oke, kita cek ya. Pernyataan satu, sistem persamaan linear 3 variabel dapat dibentuk dari informasi di atas. Jelas benar ya? Karena kan tadi kita udah memisalkan pakai variabel X, Y, dan Z. Nah, di mana kan itu ada 3 variabel yang berbeda. Ya kan, di sini kan poinnya juga ada 3 macam. Jadi, ada 3 variabel yang beda. Maka yang pernyataan satu ini benar. Dan terus yang pernyataan dua, harga awal paket A lebih mahal daripada harga paket B. Oke. Nah, di sini kan berarti intinya kita disuruh mencari harga sebelum diskon. Yang pernyataan dua ini. Harga sebelum diskon. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah cari, ya nggak? Yang paket A. Itu kan harga sebelum diskonnya itu 216.666. Terus kalau yang paket B, itu harga sebelum diskonnya kan 188.750. Nah, artinya di sini kelihatan banget ya kalau harga yang paket A itu lebih mahal daripada paket B. Jadi jawabannya, pernyataan kedua itu juga benar. Oke, nah sekarang kita cek untuk pernyataan ketiga. Oke, harga awal paket C merupakan yang paling murah. Salah ya, orang paket C tadi berapa harga paket C? Harga awal paket C itu berarti kan harganya itu tadi 216, 250 tuh. Nah, ini kan salah ya, kan yang paling murah itu yang paket B. Berarti yang ketiga salah. Berarti di sini kita tinggal ngecek yang pernyataan 4 ya. Oke, selisih harga awal paket A sama paket C. Oke, berarti kita tinggal ngurangin aja ya. Yang ini 216.666 dikurangi sama 216.250. Dikurangi sama 216.250. Ah, ini mah udah kelihatan ya, nggak mungkin lebih dari itu ya, 40.000 ya. Jelas banget orang ini cuman perak doang ya, rupiah doang ya selisihnya. Berarti kan ini kurang dari 40.000. Jadi jawaban yang pernyataan 4 ini juga salah. Artinya pernyataan yang benar itu kan hanya pernyataan satu sama dua. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, gini ya, yang nomor 7 ya. Ini tinggal kita ngecek pernyataannya aja gitu ya. Oke, Mbak lanjut nomor 8. Oke, nah nomor 8. Di sini, oke. Jika harga yang tertera sudah termasuk pajak penjualan sebesar 10%, pilihlah benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke, nah berarti kan di sini pernyataan satu, harga sebelum dikenai pajak pada paket A itu oke lebih besar dari 170.000. Berarti kan di sini kita harus mencari
harga sebelum pajak yang paket A. Oke. Nah, berarti kan kalau paket A di sini kan harga yang tertera itu 195, tapi ini sudah kena pajak ya. Artinya di sini kan kita harus mencari harga sebelum kena pajak. Ini sebenarnya mirip kayak diskon tadi sih. Kan kalau diskon itu pengurangan ya, tapi kalau pajak itu penambahan gitu ya, penambahan nilai. Berarti ini 100 dibagi sama, ingat kalau diskon itu kan 100 dikurangi diskon, tapi kalau pajak itu berarti 100 kalian tambahin besar pajaknya, berarti 10%. Dan nanti kalian ngitungnya itu 195.000 dikali sama 100 per 110. Nah, ngitungnya kayak gini. Oke, berarti ini nanti kalau misalkan dikali, itu nanti hasilnya 177.272,72. Nah, ini adalah harga sebelum pajak. Itu ya. Jadi kalau misalkan ingat, pajak itu penambahan nilai, tapi kalau diskon itu pengurangan. Oke, pajak itu pengurangan. Terus kalau sorry, kebalik ya, ini harusnya diskon. Diskon itu pengurangan, tapi kalau pajak itu penambahan. Oke, sekarang kita lanjut yang pernyataan kedua ya. Oh, oke, berarti kalau pernyataan yang pertama tadi benar ya. Harga paket A lebih besar dari 170.000. Benar ya, karena di sini kan hasilnya 177.000. Jadi pernyataan satu benar. Oke, sekarang yang pernyataan dua. Harga sebelum dikenai pajak pada paket C. Berarti kita nyari dulu yang paket C ya. Harga sebelum pajak paket C. Oke, berarti sama kayak yang tadi ngitungnya. Maka harga paket C yang setelah kena pajak itu kan 173 ya. Nah, ingat kita kali sama 100 karena pajaknya sama ya 10%, maka jadinya kan 110. Dan nolnya coret. Berarti ini nanti kalau kalian hitung hasilnya itu ada di angka ini. 163.011,36. Nah, ini itu kan berarti kan kurang dari 180.000. Nah, artinya pernyataan yang kedua itu salah ya, karena kan di sini pernyataannya lebih dari. Padahal kan aslinya kan kurang dari, gitu ya. Oke, sekarang yang pernyataan ketiga. Oke, selisih harga sebelum dikenai pajak pada paket A sama paket B. Nah, berarti di sini kita harus nyari dulu harga sebelum kena pajak yang paket B. Oke, berarti kan kalau paket B itu harganya 179.312,5 sebelum pajak ya, berarti kan 100 dibagi sama 110. Oke, ini nolnya coret. Nanti kalau kalian hitung, itu nanti hasilnya itu berarti sekitar berapa nih? Itu nanti, bentar, kayaknya nggak tahu ada yang salah ngitung ya di sini ya. Oke, ini kan 179.312 ya. 179.312 di koma 5 dibagi sama 11, ya, terus kali sama 10. Ya, ini hasilnya nanti 163.011,36. Oke, oh sorry sorry di sini Mbak salah, itu yang ini ya yang paket C ya. Oke oke sebentar.
Berarti kalau yang C ini 17300 dibagi sama 11 kali 10. Oh iya, sorry Mbak April salah di sini. Hasilnya kebalik nih Mbak April hitungnya. Ini nanti kalau kalian hitung ya yang pernyataan 2 itu hasilnya 157.272,72. Nah, tapi hasilnya tetap kurang dari 180 sih. Oke, tapi sorry ya, tadi berarti Mbak salah masukin. Ini kan harusnya 173. Jadi Mbak ngitungnya itu yang 179. Oke. Berarti yang ini harga sebelum pajak paket B kan itu 63.011,36. Kita sekarang kurangi sama yang paket A. Berarti selisih selisih A dan B. Itu berarti nanti sama dengan 177.272,72. Tinggal kita kurangi sama berapa itu? 163.011,36. Nah, ini sebenarnya kalian tinggal eh, ini aja sih selisihin 17 sama 163 ini kan kalau kalian selisihin itu kan hasilnya nanti sekitar berapa tuh? 177 dikurangi sama 163 itu kan berarti 14 ya selisihnya ya. Ini kan yang sebelum pajak. Nah, kalau yang setelah pajak A dan B setelah pajak itu berarti nanti apa tuh 195 dikurangi sama 179 ya berarti sama dengan 16. Ini yang setelah pajak. Nah, artinya apa? Artinya kan ini nggak sama. Ini 14, ini 16. Berarti kan selisihnya beda ya. Jadi ini jawabannya ya salah. Yang pernyataan ke 3. Oke. Jadi ini tinggal, jadi gini. Kalau yang nomor 8 ini, intinya kita tuh menghitung tentang pajak ya. Kan sebelumnya diskon udah. Jadi yang sekarang itu tentang pajak. Dimana pajak itu intinya adalah suatu pertambahan nilai gitu ya. Oke. Mbak lanjut nomor berikutnya. Nomor 9 ya. Nanti kalau kalian misalkan ada yang mau ditanyain gitu, nanti kalian bisa chat langsung di kolom chat ya, nggak apa ya. Ini Mbak Lu akan baca gitu. Misalkan kalian bingung di apa gitu, misalkan kok Mbak jangan cepet-cepet jelasinnya gitu ya, nggak apa-apa, chat aja gitu ya. Oke, Mbak lanjut ke nomor 9. Oke, jadi di sini di sebuah pasar malam, pemain melemparkan koin, oke, ke sebuah papan yang berpola kotak-kotak. Oke, di sini permainannya punya aturan sebagai berikut. Jika koin menyentuh garis batas, koinnya itu hilang. Alias kalau misalkan koinnya hilang, berarti kan kita kalah ya. Jadi intinya kalau yang ini kalah. Terus kalau misalkan koinnya itu jatuh keluar dari kotak, kita disuruh ngulang. Ini disuruh ulangi. Terus kalau misalkan koin berada sepenuhnya di dalam satu kotak, itu pemain mendapatkan kembali koin tersebut beserta sebuah hadiah. Artinya di sini nanti kalau misalkan koinnya itu tepat di tengah-tengah kotak atau koinnya itu nggak menyentuh garis, artinya itu nanti pemainnya itu menang. Oke. Nah, di sini kita disuruh ngecek masing-masing pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, pernyataan satu dulu. Semakin besar ukuran kotak dibandingkan diameter koin, maka peluang menang semakin besar. Oke, coba nih logikanya. Kalau misalkan kita ngelempar koin ke sebuah kotak nih ya. Nah, misalkan kotaknya makin gede. Nah, sedangkan ukuran koinnya tuh kecil. Nah, artinya peluang kita buat bisa masukin koin ke kotak itu otomatis kan lebih gede dibandingkan kita itu melempar ke kotak yang lebih kecil, tapi dengan ukuran koin yang sama. Nih, ya nggak? Kalau misalkan ukuran koinnya sama tapi kotaknya mengecil itu kan peluang kita kan juga ikut kecil karena ya nanti peluang koinnya buat nyentuh garis kan juga akan semakin gede gitu ya. Artinya yang pernyataan satu semakin besar ukuran kotak maka dibandingkan diameter koin maka peluang menang semakin besar itu benar ya. Jadi peluangnya itu akan bergantung sama yang namanya itu ukuran kotaknya dan juga nanti diameter koinnya, gitu ya. Oke. Terus yang nomor 2.
Oke, jika koin menyentuh garis batas kotak, peluang menang tetap dihitung. Salah ya, orang di sini kan udah ada peraturannya. Kalau misalkan nyentuh garis itu kalah ya. Berarti yang pernyataan dua itu salah. Oke, sekarang yang pernyataan tiga. Pernyataan tiga, peluang menang ditentukan oleh luas daerah aman tempat pusat koin dapat jatuh. Benar ya, karena kan di sini misalkan nanti luas kotaknya makin gede atau ukurannya makin gede, otomatis kan luas kotaknya juga makin besar. Berarti peluang kita menang itu jauh lebih besar ketika luas kotaknya itu makin besar. Artinya yang ketiga itu benar. Ya, karena kan luas daerah aman ini nanti akan ditentukan oleh ini ukuran kotak. Ditentukan oleh ukuran kotak. Nah, berarti artinya yang benar itu pernyataan satu tiga. Berarti jawabannya itu yang B. Oke, itu yang lain nggak usah dicek. Kan udah, kita cuma nyari dua pernyataan aja kan ini kan, maksudnya angkanya udah, kita udah ketemu dua pernyataan yang nilainya benar. Jadi yang pernyataan 4 nggak perlu kita cek ya. Oke, Mbak akan lanjut nomor berikutnya ya, nomor 10. Oke, ini masih lanjutannya. Jadi di sini, sebuah koin dilemparkan secara acak ke atas papan. Oke, di sini diameter koinnya itu adalah 6 cm. Terus diketahui bahwa ukuran papannya itu 66 cm kali 66 cm. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita throwback yang soal tadi, yang pernyataan ketiga, peluang menang itu kan ditentukan oleh luas daerah aman tempat pusat koin dapat jatuh. Ya enggak? Terus juga itu akan ngaruh juga ke ukuran kotaknya sama diameter koinnya, gini ya. Oke. Nah, berarti di sini intinya kita kan harus mencari luas ininya, apa, sorry, luas luas koinnya sama kita harus mencari luas papan. Sorry, bukan papan sih, tapi lebih tepatnya itu luas kotaknya. Oke. Nah, jujur kalau untuk soal nomor 10 ini ya, Mbak akan kasih kalian dua versi jawaban ya. Karena di sini kemarin Mbak sempat diskusi sama pengajar lain ya, dan itu kita juga sempat apa ya, ada dua versi jawaban dan jawabannya itu ada yang beda sama kunci jawaban aslinya gitu ya. Jadi di sini Mbak akan kasih kalian dua versi. Nanti kalian bisa tentukan ya yang menurut kalian benar itu yang mana gitu ya. Nah, ini versi pertama, versi yang sesuai kunci jawaban. Di cara pertama, ini itu yang sesuai kunci. Oke. Nah, jadi di sini Mbak akan gambar papan dulu ya. Jadi kan di sini papannya bentuknya tuh kotak nih. Ukuran papannya itu kan sama dengan 66 kali 66, ya nggak? Nah, di sini apa namanya, dari papan ini nih, itu kan kalau misalkan koin maksimal itu kan ada di sini ya. Nah, di sini nih. Ini koin paling pojok-pojok nih kalau udah keluar dari garis ini ya berarti mau nggak mau peluangnya harus ngulang lagi atau malah kena garisnya alias kalah gitu ya. Jadi ini koinnya itu maksimal di ujung-ujung ini. Nah, ingat koinnya itu kan punya diameternya itu 6 ya nggak? Artinya jari-jari koinnya itu kan 3 ya. Nah, ini Mbak kasih kayak gini. Nah, berarti nanti yang tiap garis merah ini itu adalah jari-jari koin yaitu 3. 3 ya, ini jari-jarinya ya. Nah, 3, 3, 3. Oke. Nah, artinya di sini ada satu daerah di mana daerahnya itu
adalah batasan aman untuk pusat koinnya itu mendarat. Nah, ini yang Mbak kasih warna biru ini ya. Nah, daerah biru ini adalah area pusat koinnya. Karena apa? Kok bisa tiba-tiba area pusat koinnya? Karena pusat koin maksimal kan ada di sini yang Mbak gambar di pojok-pojok ini kan. Berarti di sini, tengah-tengah ini, itu nanti pusat koinnya bisa ada di mana aja gitu ya. Area pusat koin. Nah, area pusat koin ini kan berarti ukurannya berapa nih? Ingat, papannya yang hitam itu kan panjangnya 66. Terus di sini itu 3 cm ya panjangnya, terus ini 3 cm. Itu untuk area di luar area pusat koin. Artinya area pusat koinnya aja kan kita peroleh dari 66 dikurangi 3 tambah 3. Berarti 66 kurangi 6 itu 60. Yang bawah juga sama ya, berarti 60 juga. Artinya di sini kita bisa mencari peluangnya. Caranya itu berarti luas area pusat koin dibagi sama luas kotaknya atau luas papannya, sorry. Jadi di sini kan area pusat koinnya kan 60 kali 60, sedangkan luas papannya itu 66 kali 66. Oke, ini bagi 6 semua, bagi 6 kan 11. Ini 10. Bagi 6, 10, bagi 6, 11. 10 kali 10 itu kan sama dengan 100. 11 kali 11 itu 1, 2, 1. Nah, kalau versi kunci, jawabannya itu yang C. Tapi di sini ada suatu hal yang ganjil ya di antara pengajar karena gini, ketika kita ambil area pusat koin, ini kan ada area di mana masih ada garis-garisnya ya nggak? Kan masih mungkin dong nanti koinnya itu menyentuh garis ya nggak? Makanya di sini Mbak bikin satu versi jawaban lagi ya. Kalau versi jawabannya punya Mbak nih, berarti cara dua ya. Itu kita kerucutkan untuk satu kotak aja. Jadi di sini kita cari dulu ukuran satu kotak. Nah, ingat di sini papannya kan ukurannya itu 66. Sedangkan kalau misalkan kalian hitung di sini kotaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6 kotak. Berarti ukuran satu kotaknya itu 66 dibagi sama 6, maka 11 gitu ya. Jadi ukuran satu kotaknya, karena ini persegi ya, berarti 11 kali 11 gitu ya. Nah, berarti satu kotak ini satu kotak ya, ini kan nanti akan bergantung sama yang namanya itu diameter koinnya ya nggak? Ini diameter koin. Oke. Nah, gini. Jadi nanti di sini kita menghitung peluangnya itu kita nggak pakai luas lingkaran ya, tapi kita pakai yang namanya itu luas persegi. Nah, jadi nanti kita akan pakai yang namanya itu diameter. Nah, karena diameternya 6, maka panjang sisi di perseginya itu juga 6. 6 ini 6. Maka nanti peluangnya itu sama dengan eh, luas dari perseginya berarti 6 kali 6 dibagi sama ukuran satu kotaknya yaitu 11 kali 11. Berarti nanti kalau jawaban versi Mbak April itu 36/121. Nah, gitu ya. Kalau ini kenapa Mbak bisa jawab 361 per 121? Karena di sini Mbak memperhitungkan peluang tiap masing-masing kotaknya gitu ya. Kalau Mbak pakai yang cara satu itu Mbak masih agak kurang serap ketika di sini itu kita ngambil area pusat koin tapi pakai ukuran papannya kayak semuanya gitu ya. Jadi di sini kalau versi kuncinya tuh C, tapi kalau jawabannya Mbak itu Mbak jawab itu ya A, gitu ya. Misalnya kalau mau sesuai kayak konsep yang sebelumnya juga kan kita ngitung peluang itu dari luas ini area koinnya dibagi sama luas ukuran satu kotak papannya itu ya. Nah, gitu. Itu kalau dari Mbak April gitu. Nah, ini Mbak April akan lanjut nomor 11 ya. Yang ini ada pertanyaan dari kalian nomor 10. Oke, Mbak rasa masih aman ya. Ini kalau ada pertanyaan pun, misalkan nggak kejawab di Zoom, nanti kalian bisa tetap tanya di grup WA ya. Gitu. Nanti Mbak April akan open untuk pertanyaan di sana. Oke, Mbak lanjut dulu nomor 11. Ini teksnya skip aja. Kita langsung ke pertanyaan.
kemungkinan nilai periode dari pola cahaya mercusuar. Oke. Ingat di sini kan di sini kita disuruh mencari periode. Periode di sini akan berkaitan sama suatu pola gitu ya. Jadi intinya kita di sini mencari pola. Mencari pola yang berulang. Oke. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin dari garis-garisnya ini, ingat di awal itu kan garisnya ada dua garis dark, terus satu garis light, terus satu garis dark, terus satu garis light. Oke, nah ini. Terus ini itu kan akan berulang di sini nih. Nah, ini kan dua dark, satu light, satu light, satu light, ya nggak? Jadi nanti polanya itu berulangnya di sini. Nah, di sini. Oke, ini juga nih, nanti berulang di sini. Nah, polanya tuh kayak gini. Berarti satu pola ini, nih dari nol ke nol ini, itu kan akan berhenti di light, yaitu di time-nya itu 5. Yang artinya di sini periode dari mercusuar itu adalah 5 detik ya. Jadi jawabannya itu yang C. Ya, kalau yang ini tinggal caranya kita aja ya baca grafiknya ya. Jadi kalau intinya kalau kalian nyari periode itu kayak mirip kayak ini grafik fungsi trigonometri. Intinya kalian itu mencari yang namanya itu pola berulangnya di mana gitu ya. Oke, jadi kan kalau pola yang pertama ini berakhir di 5 detik, maka nanti pola yang sama itu akan berulang juga tiap kelipatan 5 detik gitu ya. Jadi nanti di sini periodenya itu kita ambil yang detik paling awal ya, berarti yang 5 detik gitu. Oke, nah Mbak lanjut dulu yang nomor 12 ya. Oke, dalam waktu 1 menit, banyaknya kilatan cahaya yang dihasilkan oleh mercusuar. Oke, yang di sini yang ditanya itu kilatan cahaya. Ingat di sini kan waktunya itu dalam sekon. Sekon itu berarti detik ya. Artinya di sini 1 menit kita harus ubah dulu ke detik. 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Nah, tadi ingat periodenya, periode waktunya ini kan akan berulang tiap 5 detik ya. Nah, di sini nih. Oke. Nah, artinya di sini 60 detik kita harus mencari banyak periodenya dulu atau banyak pola berulang. Itu kan berarti 60. Ingat satu polanya itu kan sama dengan 5 detik. Berarti 60 bagi 5 itu sama dengan berapa nih? 12 ya. Oke. Nah, terus ingat dalam satu kali periode, satu periode. Di sini karena mintanya itu kilatan cahaya, kita cari dulu yang light. Kan satu pola, light-nya itu kan ada 2 kali light, ya nggak? Light, itu kan ada 2 kali. Berarti di sini nanti satu periode itu ada 2 kali light. Artinya nanti banyak kilatan cahayanya, kita ngitungnya dari 2 kali light itu dikali sama banyak pola berulangnya. Berarti 12. Berarti sama dengan 24 kali kilatan cahaya. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, gini ya kalau yang nomor 12 ya. Oke, ini Mbak akan lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 13. Oke, di sini Pak Anton ingin merenovasi atap. Oke, dengan menggunakan asbes bergelombang di bagian yang ditunjukkan. Oke. Nah, di sini ukuran asbesnya ya. Oh, sorry. Ukuran atapnya rumah Pak Dery itu adalah 700 cm dikali 300 cm. Pertanyaannya di sini, luas satu sisi. Oh, oke. Kita disuruh nyari luas satu sisi atap. Artinya di sini kita nyari luas karena ini itu berbentuknya persegi panjang. Maka tinggal kalau kita nyari luas tinggal panjang kali lebar aja ya. Panjangnya itu berarti kan 700. Lebarnya itu 300. Berarti sama dengan 21
nol nol nolnya 4 kali ya. Nah, ini kan satuannya cm, berarti cm pangkat 2. Oke, ini mintanya ke meter semua. Berarti kalau meter, ingat meter ke cm kan aslinya kan cuma naik 2. Biasanya kan kalau yang normal nih, cm ke meter kan kita bagi 100. Karena ini mintanya itu persegi, maka kita baginya 2 kali lipatnya. Berarti awalnya 100, jadinya 10.000. Berarti ini 21.000 dibagi sama 10.000 meter persegi. Jadi jawabannya itu yang 21 meter persegi. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Nah, Kak Mbak kira yang ini aman ya, masih gampang. Ini cuma nyari luas atapnya aja. Oke, sekarang yang nomor 14. 14 di sini, Panton menutup satu sisi atap dengan menggunakan asbes jenis C. Ukuran asbesnya 210 cm kali 80 cm. Ya, di sini, jika pemasangan dilakukan tanpa tumpang tindih dan tanpa sisa jumlah minimum asbes yang diperlukan. Oke, jadi di sini kalau kita mau mencari banyak asbes yang diperlukan, maka cara nyarinya kan dari luas satu sisi atap dibagi sama luas asbes. Nah, ini karena mintanya asbes C, berarti kita nyari luas asbes C, gitu ya. Nah, luas satu sisi atapnya rumahnya Pak Anton itu kan yang ini 700 kali 300. Terus luas asbes C itu kan 210 kali 80. Nah, ini kalian kalau ngerjain soal hati-hati ya. Ini kan kebetulan satuannya udah sama nih, cm semua. Nah, kalau misalkan ketemu soal tapi satuannya belum sama, itu hati-hati harus disamakan dulu ya. Ya, berarti kalau ngerjain kayak gini tinggal kita coret-coret aja, coret, 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 coret. Terus 7 sama 21. Kalau 3 bagikan 3. 3 sama 3 itu berarti 1. Berarti ini nanti hasilnya 100 dibagi sama 8. Jadi sama dengan 12,5. Nah, karena mintanya itu minimum, maka kita bulatinya tuh ke bawah. Berarti sama dengan 12 lembar. Jadi jawabannya itu yang E. Itu ya. Jadi dibulatin ke bawah kalau kita mau nyarinya minimum. Kalau mau nyarinya maksimum, itu nanti kita baru bulatinya itu ke atas gitu. Terus juga kan di sini tuh kenapa Mbak milih itu yang 12 loh? Karena di sini tanpa sisa ya. Kalau kita bulatinnya ke 13, satu nggak ada opsinya, dua sisa kan kalau bulatinnya ke 13. Jadi di sini kita bulatinnya ke bawah aja ke 12 lembar gitu ya. Oke, terus yang nomor selanjutnya, nomor 15. Oke, Pak Anton membandingkan penggunaan asbes jenis A sama jenis asbes D untuk menutup dua sisi. Oke, terus kalau kita baca opsinya di sini, kan tentang apa nih? Lembarnya ya, berarti kan kita mau mencari banyak asbes A sama asbes C yang digunakan untuk menutup dua sisi atap. Oke, berarti di sini Mbak akan cari dulu ya untuk banyaknya asbes A. Nah, di sini, ntar asbes A banyak asbes A. Nah, ini kan kalau kita mau nyarinya banyak asbes, berarti kita tinggal pakai cara yang tadi. Nah, kan kalau yang sebelumnya kan satu sisi atap, tapi kalau ini tuh dua sisi atap. Berarti luas dari dua sisi atap dibagi sama luas asbes A. Nah, luas dua sisi atap, berarti kan tinggal dua kalinya luas satu sisi, yaitu kan 300, 700 dikali 300. Nah, terus luas asbes A itu kan sama dengan berapa tuh? 150 kali 80 ya. Ini kita coret, 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 coret. 3 sama 5. Ini jadinya 3 ya. Berarti nanti akan, oh sorry, 2 sama 8-nya masih bisa nih. Berarti 4. Jadi nanti akan diperoleh 700
dibagi sama 3 kali 4 12. Nah, ini nanti kalau kalian hitung ya, hasilnya itu, sorry, 3 sama 3 sama 15. Sorry, Mbak, salah nih. Harusnya berapa nih? 5 ya? Sorry, sorry. Berarti ini harusnya bukan 12 ya, tapi 20. Maaf, 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 salah. Berarti 70 bagi 2 itu sama dengan 35. Jadi kalau aspes A, kita butuh 35. Sekarang kita cari untuk yang banyak aspes D. Oke, berarti sama ya, luas dua sisi atap, berarti nanti 2 kali 700 dikali 300 dibagi sama luas asbes D, yaitu 240 dikali sama 80. Nah, ini kita coret ini. Terus habis itu 3 sama 2 4 ya, 8. 2 sama 8 itu 4. Berarti ketemu 700 dibagi sama 32. Nah, ini nanti hasilnya itu sekitar 21,875. Nah, artinya di sini kesimpulannya kan asbes A itu butuh lebih banyak daripada asbes B. Nah, berarti yang ini nanti, oke. Pernyataan yang A, aspek jenis A membutuhkan lebih sedikit lembar dibandingkan aspek jenis D. Salah ya, orang A itu kan lebih banyak harusnya. Aspek jenis D membutuhkan lebih sedikit lembar dibandingkan jenis A. Berarti yang ini benar ya, yang pernyataan B. Jadi jawabannya itu yang B. Yang C jelas salah ya, orang itu beda. Terus yang sisanya nggak usah kita hitung gitu. Jadi kan udah ketemu jawabannya yang B, dan ini juga bukan multiple choice. Maksudnya pilihan ganda kompleks yang benarnya lebih dari satu gitu ya. Nah, ini Mbak akan langsung lanjut ya untuk nomor berikutnya. Oke, Pak Anton ingin menutup satu sisi atap dengan biaya paling murah, dengan ketentuan stok tersedia dan ukuran memungkinkan. Pilihan aspes yang paling tepat. Oke, kalau kayak gini ya, mau nggak mau kita harus nyoba satu-satu sih. Jadi kayak tadi aspes A, kita hitung dulu biayanya berapa gitu ya. Oke, kita coba dari aspek A dulu. Nah, aspek A di sini itu kan untuk satu sisi atap berarti 700. Kita nyari banyaknya dulu ya. Banyak aspek A berarti kan luas atap. Ingat tadi kan rumusnya luas atap ya, 700 kali 300 dibagi sama luas aspek A yaitu 150 kali 80. Oke, 3 sama 15 itu 5. Berarti 700 dibagi sama 40. Berarti ini nanti hasilnya itu 17,5. Nah, artinya di sini karena 17,5 kita ambil aja angka yang 17-nya ini gitu ya, yang angka yang bulat gitu. Karena kan di sini kalau kita mau beli asbes kan bentuknya itu lembaran. Jadi kita bulatinya ke bawah aja. Maka di sini biayanya yang dikeluarin kalau misalkan mau pakai yang asbes A, tadi 17 dikali sama harganya per lembar itu 32.000. Jadi totalnya kalau yang asbes A itu 544.000. Oke. Terus sekarang yang asbes B. Ini mah kita nggak bisa pakai cheat ya. Ini mau nggak mau harus dicek satu-satu nih. Oke, nggak apa-apa deh. Tadi kita cari dulu banyaknya dulu ya. Berarti banyaknya itu luas atapnya 700 kali 300 dibagi sama luas asbesnya. Berarti 180 kali 80. Oke, 3 sama 18 itu 6. Berarti di sini 700 bagi 6 kali 8 berapa? 48 ya. Kalau kalian hitung nanti hasilnya itu 14,5. Ingat yang kita ambil itu yang 14-nya ya. Jadi di sini nanti
biayanya itu 14 dikali sama selembarnya berapa? 40.000. Jadi 14 kali 4 itu kan 56. Jadi ini 560.000. Ini kalau yang asbes B. Sekarang kita cari untuk yang asbes C. Nah, asbes C kita cari banyaknya dulu. Berarti kan 700 kali 300 dibagi sama asbes C itu 210 kali 80. 000. Terus yang ini 7 sama 2 1, 3, 3 sama 3, 1 ya. Berarti nanti 100 bagi 8 sama dengan 12,5. Kita ambil yang 12-nya aja. Berarti biayanya 12 dikali 53.000. Jadi kalau kalian hitung hasilnya itu 636. Oke. Terus yang asbes D. Oke, kita cari banyaknya dulu ya. Banyak asbes D itu berarti 700 kali 300 dibagi sama luas asbes D itu berarti 240 dikali 80. Coret-coret-coret. Terus ini itu sama 248. Berarti 700 dibagi 64. Nanti hasilnya 10,9. Nah, kita ambil yang 10 aja. Jadi nanti biayanya itu 10 kali 60.000. Jadi sama dengan 600.000. Oke, ini terakhir kita cek yang asbes E. Oke, kita cari banyak asbesnya dulu. Berarti 700 kali 300 dibagi sama 300 kali 80. Oke, 300 saya coret. 0 sama 0 coret. 70 bagi 8. Berarti berapa ini? 8,75. Kita ambil yang 8-nya aja ya. Maka biayanya 8 kali 73.000. Hasilnya itu 584. Jadi kalau dari semua ini yang paling murah itu kan berarti yang asbes A ini ya 544.000. Jadi jawabannya yang A. Oke. Pas dulu bentar. Oke, ini Mbak langsung lanjut nomor 17 ya. Apa nih? Oke, dua buah kapal pesiar dengan panjang 300 meter menambatkan jangkarnya di perairan laut. Oke. Terus di sini diketahui panjang rantai jangkar kapal A sama dengan 1.200. Oke, ingat, berarti rantai jangkar kapal A itu yang ini ya. Nah, ini tuh panjangnya 1.200 meter. Kita disuruh mencari panjang rantai dari jangkar kapal B. Oke, berarti ini Mbak misalin X ya. Kan kapal B yang ini jangkarnya. Nah, berarti kan kalau kita ngerjain ini, kita harus pakai trigonometri nih. Oke, ini Mbak buat segitiganya dulu ya. Oke, berarti kalau dari sini, yang pertama kali kita cari, ini biar lebih gampang Mbak kasih nama aja. Ini kan berarti A, pangkal A, ini B, ini C. Terus yang penambatan jangkarnya ini Mbak misalin D. Jadi pertama kali yang perlu kita cari, karena kan yang diketahui itu yang AD ya. Itu kita kan perlu mencari apa nih? DC sama AC dulu ya nggak? Ya sekarang ini Mbak mau cari yang AC dulu deh. Mencari AC. Nah ingat AC di sini kan merupakan sisi sampingnya sudut 30 derajat ya. Maka kalau samping terus diketahui miring itu berarti kita pakainya itu cos.
Berarti cos 30 derajat sama dengan samping-sampingnya kan AC, miringnya itu AD. Nah, cos 30 nilainya itu kan setengah akar 3 ya. Nah, AC-nya mau kita cari, AD-nya diketahui 1.200. Maka di sini nanti AC sama dengan 1.200 dikali setengah akar 3. Oke, ini 12 bagi 2 itu 6 ya. Berarti panjangnya AC itu 600 akar 3. Oke, setelah kita dapat nih AC, sekarang kita cari yang DC-nya. Nah, mencari DC ini sebenarnya bebas ya, kan mau pakai trigono boleh, mau pakai Pitagoras boleh, kan AC-nya udah nemu. Tapi di sini Mbak mau pakainya trigono aja ya. Jadi kan kalau trigono, kita mau nyari DC. DC ini kan sisi depan, jadi kita pakainya sin. Sin 30 sama dengan DC dibagi sama AD. Sin 30 itu setengah. DC-nya itu mau dicari. AD-nya 1.200. Sehingga nanti di sini DC itu 1.200 bagi 2 ya, berarti 600. Oke, DC sama AC itu udah nemu berapa? Nah, DC-nya kan 600 di sini. Terus AC dari sini ke sini itu 600 akar 3. Nah, sekarang kalau misalkan DC udah nemu, kita kan bisa dong nyari ini apa namanya? Panjangnya X, ya nggak? Lah, pintar. Kok nggak belajar banget ya nyari AC Druida nggak apa deh. Harusnya kan kita nyari DC langsung aja ya. Itu yang ditanya juga cuman panjang rantai jangkar kapal B. Jadi yang ditanya itu cuman X ini doang ya. Tapi udahlah nggak apa-apa. Siapa tahu nanti berguna ya. Oke. Nah, di sini berarti kan tinggal kita mencari X. Kan diketahui kan 600. 600 ini kan sisi depan ya. Depannya sudut 60. Berarti demi. Kalau demi itu pakai sin. Berarti mencari X ini nanti kita langsung pakai sin. Berarti sin 60 itu sama dengan DC dibagi sama BD. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3. Terus DC-nya itu 600. Terus BD-nya itu X. Mau kita cari itu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita kaliin silang aja. 2 kali ke 600 X kaliin ke akar 3. Berarti nanti akan diperoleh akar 3X sama dengan 2 kali 600 itu 1.200. Berarti X di sini nanti 1.200 dibagi akar 3, kita sederhanain. Akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 1.200 akar 3 per 3. Jadi ini 4 ya, 400. Berarti hasilnya nanti 400 akar 3 meter. Jadi jawabannya yang C. Oke, next lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 18. Oke, jika permukaan dasar lautan diasumsikan rata, perkiraan kedalaman laut sama dengan. Oke, kedalaman laut itu kan berarti tadi sebelumnya kan kita udah bentuk segitiga ya. Bentar, Mbak, tulis ulang terus segitiganya ya. Segitiganya kan ini. Jadi kan kalau kedalaman laut itu tadi udah kita cari sih, ini kan A, ini B, ini C, ini D. Jadi kan kalau kedalaman laut ini di sini sama ajanya itu kayak yang sisi CD, ya nggak? CD kan udah kita hitung tadi. Berapa nih hasilnya? 600 ya. Berarti di sini kedalaman lautnya itu sama dengan 600 meter. Jadi jawabannya yang D, ini gampang nih yang ini. Oke. Ini Mbak lanjut ya. Nomor selanjutnya 19. Oke, yang 19 ditanya perkiraan jarak antara kapal A sama kapal B. Oke, ntar Mbak gambar lagi segitiganya. Oke, ini di A, ini C, D. Jadi 1.200 kan kita udah nyari ya. Terus berapa lagi nih Mbak? Lupa nih.
Ini tadi 600 ya. Terus tadi Aceh kita udah cari. Aceh-nya berapa nih? Bentar. Aceh-nya itu 600 akar 3 ya. Oke. Nah, berarti kalau kita mau mencari jarak kapal A sama kapal B, itu berarti kan kita intinya mencari AB. Nah, mencari AB di sini kan berarti kita perlu yang namanya itu nyari BC dulu nih. BC-nya ini kita harus tahu berapa gitu ya. Kan nanti kita udah nyari AC. AC-nya kita udah tahu sama dengan 600 akar 3. Jadi kita kurang mencari BC. Nah, mencari BC di sini kita bisa pakai perbandingan apa nih? Nah, di sini kan BC itu kan sisi samping. Terus diketahui 600 ini kan adalah sisi depan ya. Maka depan per samping itu berarti sama aja kayak tan ya nggak? Jadi tan 60 itu sama dengan desa. Berarti DC per BC. Nah, tan 60 itu kan nilainya itu akar 3. DC-nya itu 600. Nah, BC mau kita cari. Berarti nanti di sini kita kaliin ya BC-nya ya. Berarti BC itu sama dengan 600 dibagi akar 3. Kita rasionalkan. Ini nanti hasilnya 600 akar 3 dibagi sama 3. Oke, berarti nanti hasilnya itu 200 akar 3. Oke, nah di sini kita kan mau mencari apa nih? Mencari jarak antara kapal A sama kapal B. Jadi kalau kita mau nyari AB, itu kan asalnya itu dari AC dikurangi sama BC. Ini ya. Berarti sama dengan 600 akar 3 dikurangi sama 200 akar 3 ya. Jadi kan hasilnya itu sama ajanya kayak 400 akar 3. Oke. Oke, nah di sini nggak ada hasilnya ya. Kalau misalkan apa namanya 400 akar 3 doang. Sebentar. Oke. Wait. Oh gini. Jadi hati-hati ya di sini ya. Di sini tuh kapalnya itu kan punya panjang yang 300 ya. Jadi yang kita asumsikan jarak tuh ya, kalau menurut Mbak April tuh dari sini ke sini doang itu. Ini kan 300 nih panjang kapalnya. Oh ya Allah, panjang kapalnya gede juga ini 300. Jadi yang kita cari itu yang ini. Nah, ini adalah jaraknya. Jadi hati-hati di sini. Berarti 400 akar 3 ini perlu kita kurangi sama 300 yang merupakan panjang dari kapalnya. Oke. Nah, terus di sini nanti akar 3 itu nanti kita uraikan ya. Jadi berapa nih? Akar 3 itu kan 1,73 ya. Nah, sini. Jadi harus kita apa ya? Uraikan lagi. Nah, di sini kalau 400 kali 1,73 hasilnya itu nanti 692. Nah, berarti nanti ini kalau misalkan kita kurangin ya, hasilnya itu berarti 392. Di jawabannya itu yang nggak ada juga yang 92 ya, tapi yang mendekati aja deh. Jawabannya yang A. Oke, yang 393. Jadi caranya gitu. Ini yang bikin ngecoh tuh ini nih. Jadi panjang kapalnya ini diperhitungkan ya. Kita kasih nas nih. Panjang kapal diperhitungkan. Oke, nah kayak gini. Ya, ini Mbak, eh
Oke, iya boleh nanti SS dari awalnya akan Mbak April kirim ke grup kalian ya. Oke, nah ini Mbak lanjut nih nomor, nah terakhir ya nomor 20 ya. Nah di sini kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Oke, nah di sini jika kapal A menarik rantai jangkarnya, maka besar sudut depresi menjadi lebih dari 30 derajat. Oke, nah ini kalian perhatiin ya di sini ya. Oke, jadi untuk yang kapal A sama kapal B, nah jangkar yang apa ya, yang dikaitkan di kapal A sama kapal B itu kan panjang jangkar kapal A itu kan lebih besar daripada jangkar kapal B, ya nggak? Oke, jika kapal A menarik rantai jangkarnya, maka sudut depresinya lebih besar dari 30 derajat. Jadi benar nggak? Kan kalau kapal B ini kan rantai jangkarnya tuh pendek ya, sudut depresinya itu besar. Jadi kalau jangkarnya pendek, maka sudutnya itu besar. Tapi kalau misalkan jangkarnya itu nanti talinya itu panjang, maka nanti sudutnya itu justru mengecil. Nah, artinya kalau misalkan yang jangkar kapal A nih narik apa ya rantai jangkarnya, otomatis kan nanti jangkarnya ini kan akan jadi lebih pendek. Artinya sudutnya itu semakin besar, ya nggak? Nah, berarti kan kalau sudutnya makin besar, otomatis akan lebih dari 30 derajat. Jadi yang pernyataan A ini benar ya? Oke. Terus sekarang, yang pernyataan dua, kapal B harus menarik 30 meter rantai jangkarnya agar posisi kapal berada tepat di atas jangkar. Oke, berarti kalau yang misalkan yang pernyataan dua nih, kapal B harus menarik 30 meter rantai jangkar agar posisi kapal berada di atas tempat. Oke, nah jangkarnya itu kan di sini, ya nggak? Nah, kalau misalkan kapal B itu pengen berada tepat banget di atas jangkar, ini kan harus di sini ya. Nah, ini itu kan sudutnya itu berarti kalau misalkan tepat banget di atas jangkar kan sudutnya berarti 90 derajat ya. Nah, bentar, ini rancu nih. Nah, di sini ingat yang ditarik itu kan 30 meter rantai jangkar ya nggak? Agar posisi berada di atas jangkar. Padahal kalau misalkan mau berada di atas jangkar itu kan yang harus apa ya? Yang harus dikecilkan itu sudutnya ya, bukan tali jangkarnya gitu ya. Salah nih, ini berarti maksudnya ini yang harus apa ya? Kalau misalkan mau tepat di atas jangkar, maka sudut depresinya yang harus digedein lagi. Harus ditambah 30 derajat. Jadi bukan panjang tali jangkarnya ya, tapi sudut depresinya itu tuh kalau yang pernyataan dua. Kalau yang pernyataan tiga, kapal A harus menarik 600 meter rantai jangkarnya agar apa itu? Agar posisi kapal berada tepat di atas jangkarnya. Oke, kapal A. Oke, nah tadi kapal A, bentar, kita back ke sebelumnya ya. Mana nih? Oke, nah di sini yang sebelumnya kan kita udah nyari tuh jarak dari A ke C itu kan sama dengan 600 angkat 3. Terus tadi kalau misalkan dari jarak B, kapal B ke tempat ke atas jangkarnya nih, berarti BC itu ya. Itu kan tadi kita udah cari 200 angkat 3 ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini kapal A harus menarik 600 meter rantai jangkarnya agar posisi eh, kapal berada tepat di atas jangkarnya. Sorry, bentar.
Nah, di sini yang maksudnya itu narik rantai jangkar itu berarti panjang rantainya kan kalau kapal A ini panjang rantainya berapa? 1.200 ya nggak? Terus kalau yang kapal B itu panjang rantainya berapa nih? X-nya itu 400 akar 3. Nah, sedangkan di sini panjang dari sini ke sini itu kan udah kita hitung itu 600 meter ya. Ya nggak? Oke, jadi di sini Mbak akan nambahin secara matematis ya untuk yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu kan eh, panjang rantai jangkarnya itu sama dengan 400 akar 3. Nah, 400 akar 3 itu berarti 400 dikali sama 1,73. Berarti 692. Nah, artinya kalau misalkan mau berada tepat di atas jangkar itu kan harus panjangnya itu 600 meter. Berarti kan harusnya itu nariknya sejauh ini ya, 92 meter. Jadi yang pernyataan 2 itu emang salah sih. Terus kalau yang pernyataan 3, nah pernyataan 3 di sini panjang rantainya, panjang rantai yang kapal A itu kan sama dengan 1.200. Sedangkan kalau misalkan mau tepat berada di atas jangkar kan harus 600 ya. Maka di sini harus menarik 600 meter. Jadi yang pernyataan 3 itu benar. Nah, jadi kan ada yang benar tuh pernyataan 1 sama pernyataan 3 ya. Jadi jawabannya itu yang B. Gitu ya. Jadi sorry tadi Mbak sempat salah maksud ya. Jadi bukan yang ini, tapi yang dimaksud itu rantai jangkarnya, panjang rantainya ya. Jadi kita cukup membandingkan antara ketiga ini, 600. Terus kalau yang kapal B kan 400 sama 3, yang kapal A 1.200. Jadi kita gimana caranya dari angka-angka ini tadi kita buat biar hasilnya tuh 600. Maka kan kita selisihkan gitu ya. Nah, udah nanti ketemu ini. Kalau yang kapal B harus narik 92 meter, kalau yang kapal A harus narik sejauh 600 meter gitu ya. Yang pernyataan 4 nggak usah kita cek. Oke, gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, aman ya? Oke, nanti untuk SS-nya nggak usah khawatir nih kalau kalian yang ngikutnya mungkin itu ya telat ya. Nanti Mbak akan share ke grup kalian masing-masing. Berarti ke grup kelas 3 terus kelas 2 kayaknya juga ada yang ikut nih kalau Mbak lihat tadi ya. Nah, nanti Mbak akan share. Terus kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh PC Mbak April nanti PC ke nomor yang ngirim ini ya. Atau mau nanya di grup juga boleh gitu ya. Oke, sip. Oke, Mbak Kira, sekian mungkin ya pelajaran untuk sore hari ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, Mbak April doain. Ini yang di sini yang kelas 3 ya, Mbak April doain kalian tahun ini bisa keterima di UNIF sama berarti yang kalian pengen ya. Amin. Terus buat yang kelas 11 atau kelas 10, Mbak April doain kalian sukses terus ya buat nanti pelajaran ke depannya, nilainya bagus-bagus. Terus kalau bisa ya Mbak doain juga di tahun kalian daftar kuliah, ini kalian akan keterima di jurusan sama UNIF yang kalian mau juga. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.